Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat dimanapun berada, teristimewa kepada generasi muda Aceh Barat dan Aceh pada umumnya, serta generasi muda seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang sebuah objek wisata sejarah, yaitu sebuah komplek makam tua peninggalan kolonial Belanda yang datang ratusan tahun silam ke Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, dan meninggalkan sebuah bukti sejarah yang menjadi bukti otentik bahwa di Melabuh pernah terjadi sebuah peperangan besar antara Belanda melawan masyarakat dan pejuang Aceh. Gagasan ini muncul untuk membuat video vlog yang ketiga ini tentang Kerkop Melabuh sebagai salah satu bukti sejarah yang ini mulai terlupakan. Perlu sama-sama diketahui bahwa generasi muda Aceh Barat, terutama di kota Melabuh, sudah banyak sekali yang sama sekali tidak mengetahui. Bukan hanya Kerkop Melabuh, masih ada beberapa cagar budaya lainnya yang hari ini terabaikan tanpa tersentuh perawatan. Dan ini perlu menjadi perhatian bagi adik-adik semua, terutama generasi muda. Karena kenapa? Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Dan sekelumit cerita yang kami bahas dalam video vlog yang ketiga ini adalah untuk kembali mengulang terhadap apa yang terjadi di masa silam. Generasi muda Melabuh dan generasi Aceh yang kami banggakan, jika kita mengulas kembali sebagaimana yang tertulis dalam berbagai catatan sejarah, bahwa Perang Aceh terjadi dari tahun 1873 sampai dengan 1904, mengakibatkan banyaknya korban nyawa dan harta dari pejuang Aceh, tentunya pejuang Aceh Barat di Melabuh ketika itu, dan tidak sedikit pula para serdadu Belanda yang akrab di telinga kita disebut dengan Marsouci atau dipanggil dengan Company, harus meregang nyawa dan tumpah darah di bumi Teku Umar Johan Pahlawan. Hal ini membuktikan bahwa betapa para pejuang Aceh, Teku Umar, dan para pengikut setianya memiliki jiwa kesatria dan rela berkorban demi mempertahankan kedaulatan daerah dan bangsanya. Sehingga tercatat dalam sejarah bahwa bumi Iskandar Muda dan bumi Teku Umar Johan Pahlawan tidak dapat dan tidak pernah dijajah oleh para kolonial Belanda. Perang Aceh adalah merupakan perang yang sangat sulit dan pahit bagi serdadu Belanda dibandingkan dengan perang Napoleon. Demikian yang kami baca dari beberapa literatur sejarah Aceh. Ketika kami bersama beberapa rekan komunitas sepeda tua mendatangi dan melihat dari dekat kondisi Kerkop atau kuburan Belanda, yang tersisa hanyalah tinggal beberapa kuburan tua, sebagiannya rusak setelah terjadi bencana gempa dan tsunami. Ada sekitar belasan makam yang masih bisa kita jumpai dalam kondisi utuh dan ada yang rusak dan telah ditumbuhi pohon-pohon liar. Halaman 780. Gambarkan berapa orang serdadu Belanda yang meninggal, yang tewas. Ketika berada di tengah-tengah lokasi komplek makam tua tersebut, kami menjumpai banyak kuburan yang telah hancur dan rusak. Dan bentuk kuburan itu beraneka ragam. Ada yang terbuat seperti bentuk tugu-tugu kecil, dan biasanya
Makam-makam para kompeni tersebut dilengkapi dengan nama dari batu prasasti, dan bentuknya pun sesuai dengan status dan status sosialnya maksud kami, sehingga bentuknya berbeda-beda tergantung dari jabatan dan status sosialnya sendiri. Generasi muda Molaboh yang kami banggakan, jika kita dapat membayangkan kembali bahwa kondisi alam pada awal kedatangan para kompeni Belanda tersebut ke Molaboh di sekitar Teluk Pantai Kasih, Lok Gedung, dan Suwa Indrapuri hingga ke ujung karang, tentunya suasana alamnya pada saat tersebut sangatlah elok dan menawan. Hal tersebut yang kemudian membuat para serdadu Belanda membuat beberapa tempat tinggal, baik berupa kantor dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bangunan yang masih utuh yang bisa kita lihat sekarang adalah pendopo yang digunakan sebagai rumah dinas Bupati Aceh Barat, serta bekas kediaman dan Remno 12 Teguh Umar, Bank BNI 46, serta beberapa bangunan lainnya yang telah hancur disebabkan bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang lalu. Terbersit sebuah harapan bahwa akan ada upaya pemeliharaan dari lembaga terkait ataupun yayasan, baik di tingkat provinsi maupun pusat, yang memiliki kewenangan dan tugas dalam memelihara situs ataupun benda cagar budaya tersebut. Minimal dapat dirawat kembali objek wisata sejarah tersebut yang hanya tersisa belasan buah saja, dengan melakukan pembersihan, pengecatan, dan membuat pagar. Setidaknya akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan asing, terutama dari negeri Belanda, serta akan menjadi bahan edukasi bagi para pelajar hingga ke perguruan tinggi yang ada di Molaboh. Karena menurut pengamatan kami, hampir 90% generasi muda Molaboh dan Aceh Barat secara umum, terutama yang lahir pasca tsunami, tidak mengetahui keberadaan objek wisata sejarah yang berada di Kampung Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video vlog yang ketiga ini bermanfaat, terutama bagi generasi muda di Molaboh, di Aceh, dan Indonesia secara umum. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.